saudara-saudara, kita mau siapkan hati kita ya untuk masuk ke dalam hadiratnya. Kita mau nyanyikan satu lagu ini. Satu lagu ini mungkin lagu baru ya, tapi aku suka liriknya karena liriknya ini menceritakan ketika our world is shaking and the storm is breaking. Yang dilakukan itu bukan mencari solusinya, tapi menaikkan pujian kita kepada Tuhan ya. Seringkali ketika ada masalah kita tuh fokus untuk menyelesaikan gimana nih cara, gimana solusinya, padahal jawabannya itu adalah ketika kita datang ke hadirat Tuhan untuk menyembahnya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa dulu. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan Kau hadir di tempat ini. Kau yang mengetahui setiap hati kami Tuhan, setiap pergumulan hidup yang kami alami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan Kau menyertai ya Bapa dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kadang jawaban dari doa kami bukan sesuatu yang kami harapkan ya Tuhan, tetapi sesuatu yang Kau tahu itu yang terbaik buat kami Tuhan. Dan kami mau belajar punya hati yang menyembah Tuhan. Karena there is none like you Tuhan. Gak ada Allah yang seperti Engkau ya Tuhan. Ini kami Tuhan, di hadapan kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, mari kita siapkan.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami mau berdoa pagi hari ini supaya Tuhan Engkau menolong. Sekali lagi menyingkapkan kebenaran firman-Mu. Firman yang jernih seperti cermin yang jernih, yang akan menolong kami menunjukkan spot, titik-titik tertentu di dalam hidup kami yang perlu Tuhan Engkau kerjakan, Engkau pulihkan. Bahkan kami mau berdoa supaya Tuhan firman-Mu juga seperti pedang yang bermata dua, yang sanggup memisahkan sumsum dan tulang. Perkara-perkara yang sangat tipis perbedaannya, tetapi oleh karena ketajaman firman Tuhan dan ketajaman hikmat Roh Allah akan menolong setiap kami untuk dapat membedakannya Tuhan. Demikian juga biarlah firman Tuhan ini menjadi seperti air yang segar, air yang menghidupkan, air yang membuat kami menjadi bertumbuh di dalam Engkau, dan pada akhirnya di dalam hidup kami akan mengalir aliran air kehidupan. Demikian juga biarlah firman Tuhan ini seperti madu, yang kata firman Tuhan, kata Mazmur, yang menyegarkan jiwa kami, yang membuat kami dikuatkan kembali, membuat kami mengambil ketetapan hati untuk melakukan dan mentaati firman Tuhan. Dan lebih daripada itu Tuhan, dan biarlah setiap telinga yang mendengar, Tuhan Engkau persiapkan, Engkau buka telinga kami masing-masing dan hati kami. Dan kami mau berdoa supaya Tuhan dalam beberapa menit ke depan ini biarlah menjadi divine moment, menjadi momen ilahi di mana firman Tuhan itu masuk di dalam setiap hidup kami dan imprint dan mencetak sesuatu yang ada di dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan, termasuk kepada hamba-Mu. Biarlah firman Tuhan juga berbicara kepada hamba-Mu. Dan di dalam nama Yesus Kristus kami siap dengarkan firman Tuhan. Amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali, saudara-saudara. Ya, baik. Terima kasih saudara-saudara buat para pelayan Tuhan yang sudah melayani worship pada pagi hari ini, dan juga kepada kita semuanya selamat pagi, shalom saudara-saudara. Kita sudah memasuki minggu yang terakhir bulan Agustus, bulan yang ke-8 ini. 2002 kita sebentar akan memasuki bulan yang ke-9. Jadi ada 3 bulan, 9, 10, ada 4 bulan ya. Ada 4 bulan lagi kita akan menyelesaikan 2022. Nampak segala sesuatu seperti berjalan begitu cepat, apalagi kalau saudara-saudara sangat sibuk, penuh begitu. Saudara seperti, loh kok sudah hari Minggu lagi? Kok sudah hari Senin lagi, harus kerja lagi. Jadi rutinitas berjalan sedemikian rupa di dalam hidup kita. Dan kalau saudara yang berulang tahun, loh kok saya ulang tahun lagi ya, begitu ya. Tetapi saudara, di antara rutinitas yang seperti itu, saya ingat perkataan pengkhotbah bahwa segala sesuatu yang di bawah matahari ini adalah kesia-siaan. Karena pengkhotbah mengamati bahwa ada cycles, ada siklus yang terjadi berulang-ulang, entah itu kepada orang miskin, orang kaya, orang menengah, orang bodoh, orang pintar, semua siklusnya sama. Pengkhotbah mengamati itu. Sebuah siklus yang nampaknya sama, yang kemudian pengkhotbah sebagai seorang yang mencapai puncak hidup, di mana dia sebagai seorang raja dalam karir menjadi raja, dia adalah raja yang memiliki wilayah teritori yang paling luas yang dia bangun sebelum pendahulunya.
Dan sebagai seorang raja dia punya kepopuleran yang membuat raja-raja yang lain datang dari negeri-negeri yang jauh datang. Dan sebagai seorang raja dia telah membuat sebuah prestasi fenomenal, yaitu dia membangun bait Allah yang menjadi mimpi bagi bangsa Israel ketika mereka sebelumnya ada di padang gurun dan hanya punya kemah untuk bisa menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Allahnya dengan membangun bait Allah yang mencerminkan kemuliaan Allah, segala sesuatu dari emas, semua premium, bukan hanya premium tetapi semua kualitasnya adalah bahan-bahan kualitas yang terbaik untuk mendedikasikan kepada Allah mereka. Saudara-saudara, kalau pengkhotbah adalah seorang gembala mungkin ya, gembala gereja, rasanya pengkhotbah sudah mencapai satu titik puncak. Tetapi saudara-saudara, pengkhotbah mengatakan semua yang berada di bawah matahari sia-sia. Mengapa pengkhotbah sampai kepada kesimpulan seperti itu? Karena pengkhotbah melihat bahwa ada cycles, ada siklus yang terus menerus berulang. Dan tanpa sadar saudara dan saya akan pada satu titik saudara akan menyadari seperti yang pengkhotbah sadari. Hidup ini kok seperti siklus ya. Hidup ini kok dulu waktu kecil berpikir atau memiliki kerinduan ingin cepat besar. Setelah besar ya, sekolah, lalu selesai sekolah ingin kerja. Setelah kerja kemudian ingin membangun keluarga, rumah tangga. Setelah menikah punya anak. Setelah punya anak ribut lagi membesarkan anak. Anaknya mulai sekolah. Siklus itu terus berulang dan kalau saudara sampai kepada poin titik seperti saya di mana anak-anak saya sudah besar dan mereka mulai bekerja, meninggalkan rumah begitu. Ada orang tua yang kemudian ingin mengalami siklus itu lagi dengan kalau anaknya belum cukup umur untuk bisa menikah dan punya cucu, akhirnya punya anak yang ketiga mungkin ya. Sehingga kadang-kadang ada orang tua yang masih punya anak kecil lagi karena ada sesuatu yang hilang. Nah saudara, kalau saudara perhatikan, maka pada dasarnya manusia akan menjadi merasa berarti ketika dirinya dibutuhkan. Ketika dirinya ada kehadirannya itu menjadi penting, bermakna oleh karena dibutuhkan. Dan saudara-saudara, siklus itu tidak heran mengapa kemudian setelah ada orang yang kemudian anaknya sudah menikah, begitu senang punya cucu. Kalau yang saudara-saudara baru saja menikah atau pasti orang tua akan mengatakan, kapan ya saya akan papa ini atau mama ini bisa menimang cucu, begitu. Ada tekanan. Tetapi saudara-saudara, secara sederhana hidup adalah sebuah perjalanan yang cycling, yang terus menerus seperti itu. Dan kalau hidup seperti itu, pengkhotbah mengatakan begini, kalau begitu apa bedanya kita dengan binatang ya? Apa bedanya dengan binatang? Binatang juga punya siklus yang sama. Tapi saudara-saudara, firman Tuhan mengajarkan di dalam kitab pengkhotbah bahwa Tuhan menaruh kekekalan di dalam hati manusia. Tuhan menaruh sesuatu yang membuat kita menjadi gelisah kalau kita hidup hanya dalam siklus seperti itu. Ada sesuatu yang membuat roh kita itu mencari jawaban, yang disebut oleh pengkhotbah sebagai kekekalan. Sesuatu yang membuat kita merasa bahwa ada something, ada sesuatu yang masih belum kita lakukan, sesuatu yang kurang, saudara-saudara. Nah, kesempatan pagi hari ini saya akan mengakhiri seri The Cheerful Giver
pemberi atau memberi dengan sukacita, memberi dengan sukacita dengan satu tema, yaitu kaya dalam kemurahan. Kaya dalam kemurahan. Saya mengajak kita membaca di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai yang kelima. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 5, kita baca bersama-sama. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 5. 2, 3. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Saudara-saudara, 5 ayat pertama dari pasal 8 ini adalah ayat-ayat yang luar biasa menceritakan atau merangkumkan jemaat Makedonia. Di mana jemaat Makedonia ini adalah jemaat yang disebut oleh Paulus kaya dalam kemurahan. Nah, saudara-saudara, mengapa kita bicara tentang kaya dalam kemurahan? Nah, saudara, di dalam cara kita berpikir, mengapa itu menempati prioritas pertama? Kenapa? Kalau saudara-saudara tidak tahu mengapa, maka bagian-bagian yang lain itu akan menjadi kabur. Mengapa kita hidup di dunia ini? Kalau kita tidak terlalu mengerti atau mengapa saya hidup di dunia ini, maka kita akan seperti ikan mati yang mengalir. Ya pokoknya begitu aja. Pokoknya dijalani. Jatuh seperti yang pengkhotbah katakan, bahwa hidup ini ya sia-sia. Pokoknya nggak tahulah sesudah mati nanti bagaimana. Terserah. Ya, kita nggak pusing. Saudara-saudara, kita pusing, nggak pusing, suka, nggak suka, bagaimana kehidupan sesudah kematian, itu tidak menghapuskan sebuah fakta bahwa ada kehidupan sesudah kematian. Jadi bukan oleh karena like and dislike, lalu kemudian mengubah sesuatu atau satu hukum yang terjadi di alam ini, saudara-saudara. Seperti kita mungkin kalau bisa kita memilih, kalau bisa hari itu selalu siang terus, mungkin begitu. Ada orang yang kerja pokoknya kalau bisa selalu siang terus, atau ada orang yang kalau bisa hari itu selalu malam. Kita punya preference, kita punya pilihan-pilihan, kesukaan-kesukaan, tetapi kesukaan kita itu tidak akan mengubah kenyataan, fakta. Termasuk saudara-saudara, kita harus belajar menjawab why, mengapa saya bicara tentang kaya dalam kemurahan. Kita perlu tahu mengapa. Sebelum kita kemudian menjawab apa untungnya, apa manfaatnya, lalu yang kemudian berikutnya bagaimana menjadi kaya dalam kemurahan. Karena kalau kita tidak tahu mengapa, maka saudara, saya belum pernah menjadi binatang ya, tetapi saya mengamati binatang ini mungkin hidupnya kan berdasarkan insting begitu ya, berdasarkan insting. Burung dari dulu, burung pipit dari zaman saya masih kecil, zaman kakek saya, itu membuat sarang ya begitu itu. Ya. Membuat sarang ya begitu, ya pokoknya ambil rumput kemudian menganyamnya sedemikian rupa. Kenapa burung itu tidak berpikir, kenapa ya saya bangun rumah untuk seperti ini, kenapa saya nggak bangun rumah permanen begitu ya, sehingga bisa untuk anak cucu saya, bisa diwariskan.
Tetapi burung itu selalu bersusah payah tiap kali memulai siklus dan mereka tidak pernah berpikir. Ada satu buku yang menarik yang dia mengatakan ditulis oleh buku ini menjadi bestseller, 7 kebiasaan yang efektif dari Stephen Covey. Dia mengatakan begini, satu yang dimiliki oleh manusia dan tidak dimiliki oleh makhluk yang lain yaitu daya imajinasi. Daya imajinasi. Karena kita punya daya imajinasi, maka kita hidup itu mengalami improvement, kita mengalami peningkatan karena kita mampu berimajinasi membangun rumah seperti apa. Itu sebabnya kemudian Stephen Covey mengatakan begini, kalau Anda ingin efektif, Anda harus membayangkan hasil akhir, berpikir akhir. Kita ini mau akhirnya kemana begitu? Akhirnya itu mau seperti apa? Hidup kita mau akhir seperti apa? Dia mengatakan sebelum kita membangun pemikiran gimana membangun kebiasaan efektif, gimana memilih pekerjaan, gimana memilih pasangan hidup, kita harus berpikir tentang akhir dari segala sesuatu ini. Nah saudara-saudara, kalau Stephen Covey mengatakan begitu, tapi kalau saya mengajak saudara-saudara berpikir tentang why, mengapa? Mengapa kita perlu belajar atau mengapa kita perlu menjadi kaya dalam kemurahan? Next slide. Ini Adamku ya. Tetapi yang saya angkat bukan Adamkunya. Tetapi prinsip ini adalah prinsip yang nampaknya semua orang menyadarinya. Dia mengatakan your why is more important than the how. Why kita, mengapa itu lebih penting daripada how. Ya. Mengapa kita bekerja, mengapa kita cari duit, itu lebih penting daripada how. Dari bagaimana kita cari duit, bagaimana kita membangun rumah tangga. When you know why, you must succeed and have a compelling reason, you will always find the how. Karena dia mengarah kepada kesuksesan. Apabila kita tahu mengapa kita ingin sukses atau mengapa kita hidup, maka kita akan tahu bagaimana menjadi sukses. Dan no matter how tough things seem, no matter how many times you are knocked down, you will always find the strength to get back up. Enggak masalah berapa kita telah jatuh, enggak masalah kita berapa kalah, tetapi kalau kita tahu mengapa saya bertempur, mengapa saya ada di sini, maka kita akan bangun kembali. However, if you don't know why you are going for a goal, if you do not have a strong purpose, all the how and strategy will not have. Tapi kalau kita enggak mengerti mengapa saya melakukan ini, maka banyak hal yang kemudian itu menjadi kesempatan buat kita tidak bisa melihat itu sebagai kesempatan, dan yang berikutnya kita berjalan tanpa arah, tanpa tujuan. Nah ini Adamku. Tetapi saudara, waktu saya coba cari kira-kira ini dipraktekkan dalam hidup seperti apa, saya menemukan satu kisah. Next. Nah ini James Buster Douglas meng-KO Mike Tyson 11 Februari 1990 di Tokyo. Mike Tyson pada waktu itu seorang yang, ini Mike tahun 90, sebagian besar saudara belum lahir kali ya. Wah iya betul juga ya. Zaman itu saudara, sampai saya masih ada di Semarang, anak lahir dikasih nama Mike Tyson saudara. Luar biasa. Saya lihat dia, wah karena dia dikenal sebagai petinju leher beton begitu ya. Kalau dipukul dia sangat kuat, dan pada sebelum dia melawan James Buster ini, dia 37 menang. 37 kali dia menang. Dia tak terkalahkan, dia bahkan mampu mengumpulkan champion, kejuaraan di dalam berbagai macam kelas. Dan James Buster itu di underdog, tidak diperhitungkan untuk bisa mengalahkan Mike Tyson. Dan memang ternyata dalam pertandingan James Buster ini dipukul beberapa kali dan jatuh beberapa kali. Dan waktu dia jatuh beberapa kali, sampai satu kali dia
jatuh dan kemudian sudah mulai dihitung 1, 2, 3, 4, dan 9. Nyaris waktu ke-10 dia masih belum bisa benar-benar sadar. Ternyata bel berbunyi, saved by the bell. Dia akhirnya bisa beristirahat sebentar. Dan kemudian saudara-saudara, pertandingan berikutnya itu Mike Tyson seperti begitu ganas untuk berusaha menghancurkan James Buster. Tetapi apa yang terjadi? Dalam pertandingan berikutnya, lama-lama James Buster makin kuat, makin mampu mengimbangi Mike Tyson. Dan pada akhirnya justru Mike Tyson di-KO oleh James Buster. Dan saudara-saudara, luar biasa. Dan kemudian pada umur 60 tahun, James Buster menceritakan rahasia. Mengapa dia bisa meng-KO atau dia bangkit lagi dan punya nyali untuk tetap bisa mengalahkan Mike Tyson. Padahal walaupun dia sudah jatuh, nyaris tidak bisa bangkit lagi. Dia menceritakan bahwa berapa waktu sebelumnya, kalau saya tidak salah 2 hari sebelumnya, itu mamanya yang baru berumur 47 tahun meninggal dunia. Sakit keras, tetapi sebelum meninggal dunia mamanya ini sangat percaya diri dan yakin bahwa anaknya James Buster pasti bisa mengalahkan Mike Tyson. Dan dia mengatakan kepada anaknya bahwa kamu pasti bisa menang. Kamu pasti, saya yakin bahwa semua orang tua mungkin mau seperti itu. Atau pasti melakukan seperti itu. Tetapi respon dari James Buster, ini yang kemudian menjadi catatan. Respon dari James Buster bahwa ketika dia jatuh, ketika dia hampir kalah. Lalu dia masih bisa mengingat bahwa kalau nanti andai kata dia mengatakan, kalau saya fight lagi, kalau saya bertanding lagi, saya mau, andai kata saya mati untuk mama saya. Tetapi andai kata saya hidup dan bahkan menang, saya hidup dan menang untuk mama saya. Jadi James Buster punya why yang sangat besar. Dia punya jawaban mengapa dia ada di ring tinju itu. Karena untuk mamanya. Nah ini saudara-saudara, kalau di dalam dunia yang sekuler, why itu saja punya power yang luar biasa. Apalagi saudara dan saya yang kita mengenal Tuhan, seharusnya kita punya why yang bukan hanya sekedar why yang bersifat motivasional, tetapi why yang benar-benar itu suatu kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sangat solid, yang membuat saudara dan saya dapat melihat apa yang harusnya kita lakukan. Itu menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa oleh karena ada why yang kita temukan. Nah saudara-saudara, bicara kemurahan, kaya dalam kemurahan. Ayat-ayat ini menyatakan mengapa kita kaya dalam kemurahan, saudara-saudara. Sebab Allah kita adalah Allah pemberi. Sebab Bapa kita adalah Allah yang pemberi. Sebenarnya kalau saudara membaca 2 Korintus pasal 8 ayat 1, di situ dikatakan bahwa oleh karena kasih karunia. Jadi orang Kristen menjadi kaya dalam kemurahan. Kalau saudara baca bersama-sama Matius pasal 5 ayat 48 ini. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kalau saudara baca mulai ayat 43 pasal 5, dikatakan begini, kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wahai Tuhan, kenapa Tuhan minta saya untuk mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya? Tidak masuk akal. Ayat 45 mengatakan, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Ini why-nya. Yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang-orang yang benar dan orang-orang yang tidak benar. Ayat 45 memberitahu kita
bahwa Bapa kita itu adalah Bapa yang penuh dengan anugerah. Dikatakan dia memberi matahari kepada semua orang, menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Dua unsur ini, kalau saudara-saudara mengerti konteksnya, mengapa kata menerbitkan matahari, turun hujan? Ini unsurnya agraris ya saudara-saudara. Kalau dunia agraris itu sesuatu yang penting. Kalau saudara menanam gak ada matahari terbit, saudara-saudara kacau. Amblas ya, pernah terjadi ledakan Gunung Krakatau yang menyebabkan bumi ini menjadi gelap untuk beberapa saat, sehingga kemudian di belahan dunia tertentu ada es yang tidak pernah seperti itu everlasting, itu seperti abadi oleh karena awan dari letusan Gunung Krakatau menutupi matahari, sehingga kemudian terjadi bencana luar biasa. Jadi terbitnya matahari itu penting bagi para petani karena itu bicara tentang kehidupan. Tapi kalau matahari terbit saja ada hujan juga parah. Hujan itu tidak timbul begitu saja, ada embun yang menghasilkan hujan. Makanya kalau saudara membaca Mazmur pasal 133 mengatakan begini. Kalau saudara rukun dan hidup rukun bersama, maka Tuhan akan mencurahkan berkatnya seperti embun dari Gunung Sion sampai ke Bukit Hermon. Dia mengatakan embun karena apa? Karena embun di dalam agraris, di dalam dunia pertanian di sana itu menyebabkan pohon anggur akan mulai bisa kuncup. Ya, kita bukan petani ya, saya juga bukan petani, saya melakukan riset. Jadi embun itu punya fungsi tertentu saudara-saudara. Dan kalau bicara tentang hujan berarti bicara tentang semua proses yang menyebabkan petani bisa menanam, bisa mengerjakan ladangnya, lalu kemudian bisa memanen pada satu kali. Jadi saudara-saudara perhatikan di sini bahwa Allah Bapa kita adalah Allah pemberi kepada semua orang, baik petani yang baik maupun petani yang jahat. Allah menerbitkan matahari yang sama, mencurahkan hujan yang sama. Allah kita adalah Allah yang pemurah, Allah kita adalah Allah yang pemberi. Itu sebabnya kalau ayat ini mengatakan mengapa kita harus mengasihi musuh kita, sebab Bapa kita melakukannya. Jadi kalau saudara bertanya atau saya bertanya, Tuhan mengapa kami harus kaya dalam kemurahan? Sebab Bapa kita kaya dalam kemurahan. Amin saudara-saudara. Itu bicara tentang identitas kita. Identitas kita saudara-saudara. Dan ayat 46 mengatakan apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kaya dalam kemurahan. Itu mengapa kita harus kaya dalam kemurahan? Karena Bapa kita seperti itu. Itu identitas kita. Dan kalau itu bicara tentang identitas kita, maka kita ini saudara-saudara, dari waktu ke waktu, kalau Roma pasal 8 mengatakan setiap kita itu dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dari waktu ke waktu kita itu benih yang ada di dalam diri kita, benih Kristus, benih ilahi. Itu kita dibentuk untuk dari waktu ke waktu semakin serupa dengan Kristus. Karena kalau kita semakin serupa dengan Kristus, kita sempurna seperti Bapa. Sebab Kristuslah yang tangible. Kristuslah, tangible itu bahasa Inggris ya, yang nyata bagi kita. Kristuslah yang dari Allah, anak Allah menjadi manusia yang dituliskan di dalam kitab-kitab kita. Sehingga kita bisa melihat, menjadi anak Allah itu seperti Kristus itu. Nah saudara-saudara, mengapa kita kaya dalam kemurahan? Perlu kaya dalam kemurahan karena Bapa kita seperti itu. Kalau ditangkat sebagai dalam kesimpulan negatif, kalau kita tidak seperti itu, kita dipertanyakan apakah kita adalah anak-anak Bapa yang sama. Kalau kita tidak kaya dalam kemurahan, maka dipertanyakan apakah kita benar-benar sebagai anak-anak Allah, saudara-saudara. Wow.
Nah, saudara-saudara, itu yang pertama, mengapa kita perlu kaya dalam kemurahan? Secara sederhana, karena kita anak-anak Bapa yang pemurah. Karena kita adalah anak-anak Bapa kita yang pemberi kepada semua orang. Yang kedua, apa dampak orang yang kaya dalam kemurahan? Apakah dampak orang yang kaya dalam kemurahan? Ada beberapa dampak yang muncul di sini. Dalam 2 Korintus pasal 2 pasal 8 ayat 2a dikatakan, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Ada dampak yang internal yang ada di dalam hidup kita apabila kita kaya dalam kemurahan. Firman Tuhan mengatakan ada sukacita yang meluap. Sukacita yang meluap. Saudara, secara umum kita ini pola, gimana bisa terjadi sukacita dalam hidup kita? Kita itu polanya saya sebut pola sukacita karena ya, pola karena. Maksudnya begini saudara-saudara, pola sukacita yang karena itu bukan dilawankan dengan pola walaupun. Pola sukacita karena ialah kita bersukacita karena efek wajar dari apa yang kita inginkan dan itu tercapai, maka kita sukacita. Pasti itu sukacita karena. Jadi ya, saya bersukacita karena saya sehat. Saya bersukacita karena saya sukses. Saya bersukacita karena saya berhasil. Saya bersukacita karena apa yang saya investasikan ternyata kemudian sekarang berbuah manis. Semua polanya seperti itu. Tapi pasal 8 ayat 2 itu berbicara tentang sukacita yang polanya bukan karena. Polanya adalah walaupun. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai pendobaan, sukacita mereka meluap. Kalau saya ubah kalimatnya, sukacita mereka meluap walaupun. Karena kalau saudara taruh kata karena enggak cocok. Sukacita mereka meluap karena mereka dicobai. Oh, enggak cocok saudara-saudara. Siapa yang bersukacita karena saudara dicobai? Kalau saudara mengangguk-angguk, ya Pak, saya bersukacita. Hati-hati ya saudara-saudara. Pulang dari pintu gereja ini, saudara akan ketemu dengan pencobaan. Saudara-saudara, kalau kalimatnya sukacita mereka meluap karena dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, itu enggak masuk rumus kita. Enggak masuk rumus kita. Enggak masuk rumus saudara-saudara. Termasuk saya. Tapi kalimat ini kalimat pola yang beda, yaitu sukacita mereka meluap walaupun dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Saudara-saudara, berarti ada hukum yang lain yang berlaku, yang Paulus sedang katakan, kalau mereka kaya dalam kemurahan, mereka akan mampu bersukacita walaupun mereka dicobai. Kata dicobai ini saudara adalah kata yang dipakai untuk mengetes besi, begitu ya, ketahanan besi. Jadi benar-benar dimasukkan ke dalam api dan kemudian sampai kira-kira akan dipisahkan antara unsur-unsur yang membuat baja ini. Kalau ini emas, membuat unsur-unsur selain emas kemudian akan tersingkirkan dan menjadi murni. Nah, maksudnya begini saudara-saudara. Sekali lagi saudara-saudara, orang yang kaya dalam kemurahan akan tahu ketika dia dicobai, ketika dia diuji. Kata dicobai atau oleh berbagai penderitaan itu tekanan, pressure, burden, beban, tribulation, kesengsaraan, tetap mengalami sukacita karena apa ya? Saudara-saudara, yang pasti nanti karenanya itu pertama kita melakukan karena kita adalah anak Allah, tetapi sukacita seperti itu meluap, itu terjadi karena mereka kaya dalam kemurahan. Lalu yang kedua, tidak dibatasi atau dibelenggu oleh kemiskinan mereka. Pasal 8 ayat 2b, meskipun mereka sangat miskin, dalam terjemahan King James, deep, miskin yang dalam. Mungkin saya suka istilah bahaya ya.
kere soro. Nah itu mungkin ya. Ini soro itu saya senang ya waktu saya tinggal di Surabaya ini ya. Wah enak soro. Saya juga konflik dalam pikiran saya. Enak tapi kok soro gitu ya. Jadi maksudnya opo gitu ya saudara ya. Ternyata sangat enak gitu ya. Tapi kata soro itu kan soro itu sengsara sebenarnya ya. Tapi kata soro ini di bahasa Surabaya ini menjadi apa ya superlatif gitu ya. Ya. Wah dia ganteng soro, ganteng soro, ini soro tapi ganteng, atau enggak tahu ya saudara-saudara. Tetapi itu ekspresi Surabaya dan ini saudara-saudara kere soro, sudah kere soro lagi saudara-saudara. Dan tetapi dikatakan namun mereka kaya dalam kemurahan. Jadi orang yang kaya dalam kemurahan akan menjadi orang yang memiliki kekuatan tidak dibatasi oleh situasi kemiskinan mereka. Kemudian yang ketiga, mampu memberi melampaui kemampuan mereka. Ayat 3, aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ini ciri-ciri juga termasuk ciri-ciri orang yang kaya dalam kemurahan. Kalau kita memberi menurut kemampuan kita itu wajar. Tapi mereka memberi melampaui kemampuan mereka. Lalu mungkin kita bertanya, loh Pak, gimana bisa memberi melampaui kemampuan mereka? Nah ini menarik saudara-saudara. Ada yang mengartikan ayat ini salah. Salah. Dan karena mengartikan salah, dipraktekkan salah. Satu kali ada yang telepon saya. Ketika saya dalam perjalanan pulang, ditelepon, ada yang telepon saya. Wih, ada apa ini? Kemudian saya angkat gitu ya. Saya angkat telepon tersebut dan ngomong ngalor ngidul, kiri kanan, atas bawah gitu. Wah ini kalau muter-muter ini apa ini maksudnya gitu ya. Langsung saya tembak, Pak, Bapak perlu apa gitu. Gini Pak Agus kalau ada 500.000 bahasa apa tuh, bahasa Hokkiennya tuh apa atau apa? Hah? Gopek cing ya itu dia. Dia ngomong, Pak kalau Pak Agus ada gopek cing aja Pak, tolong saya dibantu gitu. Hah? Oke. Saya tahu nih orang cukup ini saya kenal dia orang cukup, gak mungkin ini. Saya langsung tanya, Pak ada apa? Ada apa? Kenapa hanya gopek cing gitu? Kenapa enggak gopek tio? Oh, saya gopek tio enggak punya ya saudara. Gotio gitu ya. Kenapa Pak? Lalu dia cerita, Pak begini, ada orang yang minta bantuan saya, ada orang yang chat saya dan minta bantuan dan membutuhkan bantuan, tapi saya enggak punya uang gitu. Enggak punya uang, oke? Tapi saya ingin membantu. Lalu ya kalau Pak Agus ada 500.000, Pak Agus boleh pinjamkan saya dulu. Wah ini saya tanya, Pak siapa yang ngajar itu Pak gitu ya. Maksudnya kenapa Bapak nggak punya uang lalu ingin bantu orang? Kayaknya ini menepati ayat ini ya, memberi melampaui kemampuan ini. Lalu dia begini Pak, pendeta saya pernah khotbah begini Pak. Oke, khotbah apa? Lalu dia mengatakan, pendeta saya pernah khotbah, kalau Anda memberi sampai Anda berdarah, wah, oke, maka Anda melakukan pengorbanan seperti Yesus yang berkorban. Wih, kata darah, lalu kata Yesus yang berdarah, ini kayak kemudian disamakan. Oke, wah ini pendeta ini kayak entah dia yang salah nangkap atau pendeta yang memang salah khotbah ya saudara-saudara. Karena saudara-saudara, ayat ini tidak bicara seperti itu. Kalau ada orang minta tolong kita, lalu kita nggak ada, lalu kita ngutang untuk menolong dia, ayat ini nggak bicara seperti itu, saudara-saudara. Karena saudara perlu baca ayat berikutnya. Ayat berikutnya itu mengatakan bahwa ayat 4 mengatakan dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan pada orang-orang yang kudus. Jadi melampaui kemampuan mereka itu maksudnya begini saudara-saudara, bahwa mereka sudah memberi, oke cukup, sudah memberi, tetapi kemudian mereka kata
kata ayat 4 ini meminta dan mendesak kepada kami. Itu dalam bahasa yang lain naik banding untuk memberi lagi. Maksudnya gini, mereka sebenarnya dari segi kemampuan, mereka itu memberi 1 kali cukup. Tetapi ketika mereka mengetahui bahwa saudara-saudara mereka di Yerusalem itu benar-benar mengalami kesusahan, lalu mereka menghubungi Paulus lagi dan mendesak. Paulus sudah tahu, kamu cukup, berikan kesempatan kepada orang lain. Tapi mereka naik banding, mereka mengatakan, tidak, kami ingin memberi, kami tergerak untuk memberi. Jadi saudara-saudara, mereka tidak melakukannya dengan cara berhutang. Mereka melakukannya dengan cara berpuasa. Mereka melakukannya di dalam bahasa yang lain, ada satu istilah, sebenarnya istilah koinonia of diakonia, apa itu ya? Artinya begini, mereka merasakan penderitaan yang sama, sehingga kalau mereka membayangkan saudara-saudara mereka di Yerusalem, mereka ada hari ini makan sehari 3 kali, itu sesuatu yang wajar begitu. Lalu membayangkan saudara mereka di Yerusalem, mereka makan 1 kali aja bubur itu, makan 1 kali aja gandum yang kemudian dikasih air yang banyak. Kita harus sisihkan, kita 3 kali tapi tidak penuh piringnya, 3 kali kita kurangi dan kita sisihkan itu untuk mereka. Jadi maksudnya melampaui kemampuan mereka adalah melampaui kewajaran mereka. Mereka mengambil sesuatu yang lebih karena mereka turut merasakan penderitaan dari orang-orang yang mereka kasihi, saudara-saudara. Sehingga kemudian mereka mendesak Paulus untuk mereka memberi. Saudara-saudara, dampak dari orang yang kaya dalam kemurahan adalah mereka mampu memberi melampaui kemampuan mereka, melampaui kemampuan kewajaran mereka, bukan karena berhutang, saudara-saudara. Saya bukan anti hutang, tetapi dalam konteks ini menolong orang lalu berhutang itu saya lalu ngajari dia. Begini Pak, kalau kami punya prinsip memberi, tapi kami belajar juga bahwa memberi itu caranya begini, kami punya pos-pos begini ya. Jadi begitu kami menerima berkat, income atau apapun juga berkat Tuhan, kami masukkan di dalam pos-pos. Ini persepuluhan, ini untuk anak sekolah sudah selesai ya, ini untuk A, untuk B. Dan kami ada satu pos yang kami sebut pos misi. Dan kami percaya kalau Tuhan mau pakai hidup kami, maka Tuhan akan menyediakan pos itu selalu ada. Sehingga kalau ada sesuatu kita tidak seperti guilty begitu, didorong oleh rasa bersalah lalu ngawur. Jadi kami ambil dari pos misi. Saya mengatakan, Pak, karena Bapak sudah hubungi saya diskusi tentang ini 2 kali. Saya ngomong begitu. Saya marah kepada Bapak, saya bilang begitu. Karena Bapak bisa mengganggu hidup atau keuangan keluarga Bapak kalau begini. Bapak akan menjadi seorang yang terserang Messianic Syndrome. Messianic Syndrome adalah sindrom seolah-olah kalau saya nggak menolong, saya tidak bisa menjadi juru selamat. Saya adalah Mesias bagi mereka. Saudara mengecilkan kuasa Tuhan dan membuat orang seperti ini selalu dimanfaatkan. Ya, selalu dimanfaatkan. Hati-hati saudara. Kenapa? Lupa, itu kan terserah mereka memaafkan dosa mereka. No. Saudara, kalau kita mengakomodasi itu, membuat orang itu tidak memandang kepada Tuhan, tapi memandang kita seolah sebagai Tuhan. Dan kita mengambil tempatnya Tuhan. Jadi saya mengajar kepada dia, Pak, gak bisa begitu Bapak. Bapak tiap kali terima, sisihkan dan di dalam amplop misi itu. Dan selama amplop misi itu ada, artinya Bapak ada kesempatan untuk melakukan sesuatu. Dan saudara-saudara, menjadi berkat kaya dalam kemurahan tidak berarti kemudian kita
kemudian membawa dengan rasa bersalah. Karena tema bulan ini cheerful giver. Saya tidak menempatkan saudara memberi dengan rasa bersalah, tapi mengajar saudara-saudara untuk memberi dengan benar. Karena guilty, saya pernah melayani orang yang kemudian hidupnya banyak memberi, tetapi istri dan anak-anaknya bersungut-sungut. Wah, ini kenapa ini? Apakah istri dan anak-anaknya tidak rohani atau bagaimana? Tapi waktu saya dengar ceritanya, ternyata istri dan anak-anaknya menjadi korban dari kesukaan, atau seperti kalau dalam perspektif saya, menjadi Mesias bagi banyak orang. Tetapi harusnya uang itu untuk bayar sekolah anaknya, untuk bayar SPP anaknya, gak dibayarkan. Untuk nolong tetangga. Nah, saudara-saudara, kelihatannya mulia sekali. Ini tidak mulia, saudara-saudara. Kenapa? Karena yang menikah dan punya anak kita. Lalu kita mengatakan, kan nanti Tuhan pelihara anak saya. Oh tidak, saudara-saudara. Seperti saya pendeta, saya yang menikah, saya yang punya anak, saya melayani Tuhan. Saya tidak bisa mengatakan, Tuhan, saya akan berkorban dan biarlah Tuhan yang pelihara dan istri dan anak saya. Kenapa saya menikah? Ya, lebih baik saya jangan menikah. Kalau saya menikah, itu di hadapan Tuhan saya bertanggung jawab. Bukan kemudian menyerahkan kepada Tuhan. Loh, yang nikah saya kok yang kemudian kita minta Tuhan yang pelihara. Tuhan pasti pelihara. Tapi caranya karena Tuhan sudah tetapkan struktur di dalam rumah tangga. Bahwa saya paling tidak pria harus menjadi cerminan Allah Bapa. Seperti Matius pasal 5 ayat tadi 48, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna. Jadi saudara-saudara, saya ingin mengajarkan ini supaya saudara-saudara menjadi dewasa. Artinya dewasa begini, saudara-saudara. Memang ada pengajaran-pengajaran yang abuse, yang menyalahgunakan tentang memberi ini. Ya. Menyalahgunakan tentang memberi. Sehingga kemudian kita bisa alergi dengan pengajaran memberi. Dan kalau saya pendeta, saya bisa menjadi sungkan kalau mengajarkan tentang memberi. Seolah-olah saya meminta, tidak. Saya berdiri di atas kebenaran firman Tuhan supaya saya mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Sebaliknya saudara-saudara juga kalau tadi ada penyalahgunaan sehingga kemudian ada alergi tentang memberi, atau sebaliknya juga kemudian menentang sama sekali tentang memberi. Nah, saudara-saudara, Allah kita, Bapa kita adalah Bapa pemberi. Dan dikatakan kita sebagai anak-anak Allah, anak-anak Bapa yang pemberi. Dia adalah Bapa kita. Dan kita sebagai anak-anaknya, itu adalah identitas kita. Bagaimana itu diterapkan, saudara masing-masing berjalan di dalam iman. Karena masing-masing kita punya konteks, punya hubungan, connection dengan orang yang berbeda-beda. Tetapi prinsipnya sama. Yaitu bagaimana saudara dan saya pada akhirnya menjadi terang dan garam dunia. Saudara, saya mau akhiri, kemarin kami mengadakan wisuda, ya, wisuda di Malang di Sekolah Tinggi Teologi Satya Bakti. Ada 53 wisudawan. Ada 53 wisudawan. Dan salah satu wisudawan, ada seorang yang tunanetra, ya, buta. Dan dia mampu menyelesaikan S1. Wow, waktu dia naik sambil dituntun begitu ya, karena tempatnya tinggi, sambil dituntun dan saya memindahkan taselnya begitu ya. Saya waktu memindahkan taselnya ini, wow, orang ini buta, orang ini tunanetra, tapi dia gigih, dia mengerjakan tugasnya. Dan bagaimana orang buta sekolah di sekolah normal,
Sekolah kami, sekolah teologi di Malang itu normal, saudara-saudara. Jadi tidak mengakomodasi yang buta ya. Kami nggak ada misalnya buku bacaan braille begitu, nggak ada, saudara-saudara. Jadi tiap kali dia kuliah, dia rekam. Dan kalau dia komunikasi dengan dosen, kan ada audio itu ya, yang adu dia kadang-kadang tanya saya kalau saya ngajar dia, lalu dia tanya, Pak begini. Nah kadang saya lupa, saya jawab dengan chat. Nah tapi mungkin bisa audio gitu ya. Saya lupa ya, dia ini kan kasihan sekali gitu ya. Nah chat saya ini kadang-kadang kan pakai singkatan ya. Ya, jadi saudara bisa ngerti ya, kalau saudara dalam posisi itu, seharusnya saya akan menulis kalimat yang proper, kata-kata yang proper. Misalnya sebagai itu saya tidak singkat SBG gitu ya, DG, SBG, ORG, sebagai orang yang gitu ya, sebagai orang yang murah hati, SBG, ORG, MRA, RMH murah HT gitu. Jadi saudara bisa bayangkan nih, dia bergumul, dan waktu saya sadar itu, saya biasanya rekam kembali ya saudara-saudara. Karena kadang-kadang dia tanya itu sesuatu yang lalu Wiang dan Rio pernah ikut kelas hermeneutik bagaimana menafsirkan. Saya perlu jelaskan. Tetapi saudara-saudara, dia bukan hanya selesai, dia menulis skripsi sendiri. Luar biasa. Dan saya tanya, sebelum dia lulus saya tanya, kamu setelah ini mau melayani di mana? Saya bicara frankly speaking kepada dia. Saya mau bicara kamu sangat keras, terus terang, tapi ini mungkin bisa mewakili yang di luar sana. Orang yang tanya melek saja menemukan pelayanan gak gampang. Ya. Yang utuh saja semua. Bagaimana kamu yang kondisi seperti ini? Lalu dia menceritakan, Pak saya bisa musik Pak. Oke, lalu dengan apa dengan musikmu? Ya saya akan buka kursus untuk melatih musik. Saya bilang, tunggu dulu. Saya ajak kamu berdoa ya. Bilang, kamu dikirim sekolah teologi. Saya tanya, apakah kamu buta sejak lahir? Tidak. Dia tidak buta sejak lahir. Dia buta pada waktu usia awal SD begitu ya. Jadi jatuh pada waktu TK ya, gara-gara main dengan temannya, lalu secara bertahap menjadi buta gitu ya. Dan kelas 1 SD kemudian benar-benar kehilangan penglihatannya begitu. Jadi dia pernah bisa melihat. Jadi lebih menyakitkan ya saudara-saudara ya. Pernah punya bayangan bisa melihat. Tapi saudara-saudara, kalau saudara ngobrol dengan dia, saudara menemukan sesuatu yang interesting di dalam hidupnya. Betapa dia penuh dengan keyakinan, dan dia mengatakan, saya akan melayani begini Pak, saya akan merintis gereja begini. Tunggu dulu, saya bilang, kamu belum punya pacar, siapa yang akan bantu kamu? Kamu selalu dengan tongkat, gimana kamu? Tapi saya ngomong gini, tunggu, saya minta kamu berdoa, sebab saya survei, sebelum saya bicara dengan kamu ini, saya survei tentang kira-kira berapa orang buta di Indonesia. Dan saya beritahu dia, orang buta di Indonesia itu masih diignore, masih diabaikan. Dan Injil hanya atau sebagian besar diberitakan untuk orang yang bisa melek. Baca dan renungkan firman, itu orang melek saudara. Ya braille ya memang bisa gitu ya. Tetapi kan enggak dengarkan firman Tuhan. Nah itu mungkin bagus itu ya saudara. Dengarkan dan renungkan firman begitu. Walaupun saudara-saudara kita yang punya mata sudah malas juga baca ya saudara-saudara ya. Tapi saudara-saudara, lalu harus kita akui bahwa kita masih terbatas, dan kamu mewakili suara dari orang-orang teman-teman saudara-saudara yang kehilangan penglihatan. Jadilah rasul bagi mereka. Karena kalau kamu bicara kepada mereka, kamu pasti punya otoritas dibandingkan saya. Karena mata saya baik-baik saja. Tapi kalau kamu bicara kepada mereka, kamu punya otoritas. Dan waktu saya ajak dia berdoa, dia mengatakan begini, Pak Agus, sebenarnya saya tidak mau kembali lagi ke dunia buta lagi Pak. Saya ingin diakui di antara orang-orang yang melihat. Tapi waktu Pak Agus bicara seperti ini, ada sekian juta orang yang masih buta.
dan mereka perlu Injil Tuhan. Saya berdoa supaya Tuhan berikan saya kekuatan untuk kembali ke dunia itu. Orang ini hidup dalam kaya kemurahan. Karena dia sebenarnya sudah berhasil di dunia normal, saudara-saudara. Artinya kaya dalam kemurahan bukan hanya terbatas secara materi. Mungkin ada keterbatasan-keterbatasan di dalam diri kita. Tetapi kalau kaya dalam kemurahan, maka akan selalu ada cara untuk kita menjadi seperti Bapa yang memberikan hujan kepada orang yang baik maupun yang jahat. Bapa pemberi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Ku ada sebagaimana ku ada. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Saudara-saudara, untuk saudara bisa kaya dalam kemurahan, saudara harus mengalami hidup di bawah kasih karunia. Bagaimana manisnya kasih karunia Tuhan dalam hidupmu. Bahwa Tuhan Allah yang telah, Yesus anak Allah yang mati bagi kita, Dia adalah constant supply. Dia adalah penyedia yang konstan buat setiap kita. Penyedia sukacita, kekuatan, berkat. Dia adalah Allah yang konstan supply untuk setiap kita karena anugerahnya. Saudara, satu kali saya ingat kami mengadakan aksi sosial pada waktu Gunung Kelut meletus di daerah Blitar. Saya bersama dengan mahasiswa, waktu itu saya belum melayani di SAF. Saya mengerahkan mahasiswa untuk mengumpulkan berkat, dan kemudian kami masak dan membuat nasi bungkus, sekian ratus nasi bungkus. Lalu kami naik dan dari rumah ke rumah kami membagi nasi bungkus, termasuk saya dan istri saya. Dan satu kali saya masuk di rumah yang sepi, dan ketika saya ketok tidak ada orang, saya masuk lewat dapur, dan di sana ada nenek-nenek, ada mbah-mbah yang tua ya. Dan kemudian saya tanya, "Bah, di sini ada berapa orang?"
Lalu mbah itu menyebutkan kami ada 5. Lalu saya ambil 5 bungkus nasi, saudara. Dan waktu saya ambil 5 bungkus nasi, dia begitu senang menerima nasi bungkus. Saking senangnya dia mengatakan kepada saya, tunggu nak. Lalu dia pergi ke bagian yang lain dari dapur itu. Dia membawa tas kresek merah. Tas kresek tembus pandang, begitu merahnya, tidak terlalu gelap. Saya bisa melihat isinya. Dia memberi saya bawang merah, saudara-saudara. Dan waktu dia mengantar bawang merah ini ke saya tidak terkena bencana, saudara-saudara. Kami yang memberi berkat untuk mereka. Lalu saya mengatakan, tidak mbah, ini untuk mbah saja, ini untuk mbah. Tapi saudara, dia memaksa saya terima ini. Kalau kamu gak mau terima ini, kamu berarti gak mau menghargai apa yang saya berikan untuk kamu. Saya tidak bisa menolak, saudara-saudara. Saya terima bawang merah itu, saudara-saudara. Dan waktu saya terima bawang merah itu, saya mencicipi betapa saya tidak layak menerima bawang merah itu. Saya layak untuk memberi, tetapi saya dipaksa menerima. Ada sesuatu yang terjadi di dalam hati saya. Saya merasa 5 bungkus nasi itu tidak cukup untuk mbah itu. Saya merasa saya harus memberi lebih, karena ada kasih yang bekerja di dalam hati mbah itu. Saudara-saudara, Yesus sudah baik buat kita. Tapi kadang-kadang kita perhitungan. Kadang-kadang kita merasa memberi 5 bungkus nasi cukup. Kadang-kadang kita memberi itu sudah cukup, padahal kalau kita menyadari hidup di bawah anugerah seperti apa yang saya alami dengan mbah itu, saya merasa ada kasih yang tulus, yang luar biasa. Sampai ketika saya kembali dengan bawang merah itu, istri saya mengatakan, kenapa kamu ambil? Saya tidak bisa menolak. Dan saya mengatakan, di tengah-tengah kesulitan saya menemukan orang seperti di Makedonia ini, saudara-saudara. Sekalipun mereka dicobai di dalam segala penderitaan, tetapi sukacita mereka meluap-luap. Dan mereka sekalipun miskin, tetapi mereka kaya dalam kemurahan. Dan itu luar biasa. Itu berbicara kepada saya, sehingga saya selalu ingat itu. Dan saya yakin kalau kita menjadi seperti orang Makedonia, Tuhan akan pakai kita untuk berbicara kepada dunia ini. Nyanyikan pujian ini sebagai penyerahan dan doa kita, dan kita akan berdoa. Oh syukur, terima kasih Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Terima kasih, amin, amin. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya, karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Bapa di dalam surga, firman-Mu berbicara kepada kami. Engkau mengajarkan kami untuk hidup di bawah kasih karunia, sehingga ketika kami memberi untuk Tuhan, kami memberi dengan sukacita, karena itu tidak sebanding sebenarnya dengan apa yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Oh Tuhan, Engkau tolong kami, Tuhan. Engkau tolong jemaat-Mu agar
setiap kami menjadi pemberi yang penuh dengan sukacita. Kami belajar memberi waktu, kami belajar memberi tenaga, pikiran, belajar memberi dengan apa yang kami punya, yang Tuhan percayakan, dengan materi, dengan harta. Kami belajar memberi untuk Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk menjadi gereja yang benar di dalam pemberian ya Tuhan. Dan hamba-Mu juga berdoa supaya uang dapat dikelola dengan benar di dalam takut akan Tuhan. Hamba-Mu berdoa supaya Tuhan, kami selalu sadar bahwa kami hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Dan kalau kami bisa kaya dalam kemurahan, karena kami tahu Bapa kami adalah Bapa yang kaya juga di dalam kemurahan. Terima kasih Tuhan, dan demi nama Tuhan Yesus Kristus Engkau memberkati kami. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Saya serahkan untuk David. Halo semuanya, happy Sunday, welcome to SIF. Kiranya kita semua terberkati oleh firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini ya. Nah, sebelum pengumuman kita juga akan memberi dulu untuk Tuhan kita. Mari kita memberi dengan sukacita untuk setiap saudara yang ingin memberikan persembahan masih secara online. Saudara bisa memberikannya secara transfer ke rekening yang tertera di layar, atau mungkin ada semacam cetakan ya di depan saudara ya. Atau mungkin saya bantu bacakan di sini ya, ke BCA-nya di 3631550817. Atau jika saudara ingin memberikannya secara langsung, saudara juga bisa memberikannya melalui kotak persembahan yang di belakang. Kita juga sediakan amplop jika saudara ingin memberikannya secara tunai. Nah, sebelum memberikan persembahan kita berdoa terlebih dahulu ya. Saya boleh minta tolong Velia pimpin doa persembahan kita pada siang hari ini. Terlebih dahulu untuk saudara bisa memberikan persembahan sambil saya akan bacakan satu ayat di Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Dan kita akan mendengarkan pengumuman untuk minggu ini, untuk minggu depan. Pertama-tama nanti untuk seluruh panitia retret 17 Agustus kemarin diharapkan untuk tinggal sebentar setelah ibadah, karena kita akan adakan meeting setelah ibadah ya. Lalu di hari Selasa minggu depan, ini kan tanggal 30 Agustus, kita akan adakan more on secara online, Moment of Restoration. Kita encourage teman-teman juga bisa join Moment of Restoration. Nah, di minggu depannya tanggal 6 itu kita ingatkan untuk setiap KTB leaders untuk bisa hadir di KTB leadership meeting ya, di tanggal 6 September. Nah, di hari Kamis kita juga encourage teman-teman, kita remind terus untuk bisa hadir di KTB. Dan kita akan mulai belajar untuk memberi ya persembahan di Kamis ini. Jadi kita harapkan setiap KTB leaders untuk bisa saling mengingatkan. Kita juga mau untuk memulai memberikan persembahan lagi di KTB setiap hari Kamis ya. Nah, dan terakhir kita juga ada beberapa teman kita yang berulang tahun di minggu ini. Kita mau tanggal 25 ada Kosinggi ulang tahun, dan ada Aviela ya yang kemarin juga berulang tahun. Tanggal 20 hari Kamis ya, tanggal 20 berapa itu? 25 ya. 25 Agustus kita mau mendoakan saudara-saudara kita panggil Pak Agus kembali. Pak Aviela sama Kosinggi bisa maju ke depan ya. Sebelum maju ke depan, Coach Singgi bisa, saya minta Avi dulu maju karena Avi akan kembali ke China ya, kita doakan bersama. Tapi saya minta Avi untuk bersaksi karena selama beberapa waktu ada di Surabaya terlibat pelayanan. Kalau saudara mengenal Avi ya, dan kita bersyukur untuk kesempatan bisa kembali ke China. Kita doakan agar sukses, berhasil menyelesaikan studinya, dan saya persilakan Avi untuk bersaksi ya. Jadi aku tuh sebelumnya kita pas pandemi ini tuh di Makassar, dan waktu itu ada
ada kesempatan untuk aku dan Koko bisa ke Surabaya. Jujur soalnya kita memang setiap kali dari Cina kembali ke Indo pun kita jarang banget ke Surabaya. Jadi kayak pas waktu ada kesempatan ke sini, aku ada doain terus apa maksud Tuhan untuk aku di sini, apa rencana Tuhan untuk aku di sini. Dan setelah doa ternyata Tuhan bawain aku ke SAF Surabaya. Dan aku beneran bersyukur. Aku nggak ada mikir kalau misalnya di sini aku bisa kayak benar-benar merasa berkat Tuhan dari pelayanan SAF Surabaya di sini. Dan aku ingat banget yang pas pertama kali datang, semuanya itu dengan ramah sampai aku nggak ada waktu untuk jawabin satu-satu, semuanya tanyakin satu-satu. Kamu gimana apa-apa gitu, kayak beneran merasakan keramahan kalian. Dan setelah aku beberapa kali ikut ibadahnya pun, setiap kali pulang Koko yang setiap kali bilang, kamu hari ini seneng banget ya. Kayak buat dia pengen juga merasakan sukacita itu, dan ternyata dia sendiri juga decide untuk mau ke SF Surabaya. Dan setelah itu setiap minggu juga aku merasain banget kebaikan kalian, misalnya dari ada yang setiap minggu dengan antusias untuk rekomen makanan-makanan yang ada di Surabaya, sampai dicekin setiap minggu, ini udah coba belum, itu belum coba, itu udah coba belum, sampai yang setiap minggu juga ada banyak orang yang saingan mau antar jemput pulang rumah, sampai setelah aku dapat visa untuk bisa kembali ke Cina pun setiap minggu ditanyain, Afi kamu kapan balik, semuanya itu kayak rasa care banget. Itu yang aku benar-benar merasa banget di sini, dan aku merasa benar-benar terberkati di sini. Dan dari situ aku juga belajar kayak jangan kita terlalu meremehkan setiap kata-kata yang kebaikan hati kita ke orang lain, sekecil apapun. Misalnya dengan kalimat how are you, dengan kalimat gimana kehidupan kamu seminggu ini, itu tuh bisa benar-benar buat orang merasa, oh ya aku ini di care, oh ya aku ini tuh ada orang yang benar-benar memikirkan aku gitu. Jadi kita bisa, kalau misalnya ada teman-teman yang tanya gimana aku bisa melayani orang lain, bisa dari kata-kata yang paling gampang ini aja pun orang juga bisa merasakan kebaikan hatimu. Dan setelah itu aku juga merasa ternyata rencana Tuhan aku di sini tuh kalau pakai kata sekarang itu healing. Jadi mungkin di masa-masa yang sulit ini aku juga nggak tahu kapan aku bisa kembali, tapi Tuhan ngasihin aku healing di sini, dan aku benar-benar merasakan kebaikan Tuhan melalui kalian semua. Dan healing itu kayak rasa semangat dari Tuhan yang baru untuk aku maju ke depan lagi, untuk aku mungkin melayani orang lebih lagi, dan untuk memuliakan nama Tuhan lagi gitu. Jadi kayak merasa healing ini tuh beneran jadi semangat yang untuk aku, oh ya kamu harus lebih giat lagi dalam pelayanan gitu. Dan dari sini aku juga pengen encourage setiap kita, biar kita benar-benar yang seperti kayak firman yang tadi Pak Agus, kita benar-benar jadi kayak jemaat Megadonia gitu, kita kaya dalam kemurahan, agar lebih banyak orang lagi yang terberkati dengan apa yang telah kita dapatkan dari Tuhan, dan kita bisa menjangkau lebih banyak orang lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Thank you. Terima kasih Afi. Saya minta Ko Singgi bisa maju ke depan. Kita mau doakan kekasih-kekasih kita, sahabat-sahabat kita. Ko Singgi juga saya ingat Ko Singgi dulu waktu di Intiland datang bersama dengan Alia, ya, setia dan bersyukur. Kita doakan dalam fase-fase hidup mereka, biarlah tangan Tuhan yang menolong mereka. Ya saudara, sebagai keluarga kita harus happy kalau melihat orang lain diberkati Tuhan. Amin. Orang lain berhasil, kita bersyukur ya. Dan karena ada kesempatan untuk keberhasilan orang itu merangsang kita, menstimulat kita untuk kita, oh ya ada yang saya perlu perbaiki. Mari kita bangkit berdiri, kita doakan buat kedua saudara kita, kekasih kita, Papa Singgi ya, Ethan ya, dan
Kita akan mendoakan yang terbaik bagi mereka. Dan mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat Afi. Kami bersyukur dalam masa-masa di waiting room, dia ada bersama-sama dengan kami di Surabaya Tuhan. Masa menanti, kadang-kadang masa itu masa yang tidak mudah karena dipenuhi dengan ketidakpastian. Tetapi sesungguhnya ya Tuhan, bagi Tuhan itu selalu ada rencana. Dan kami bersyukur untuk itu. Kami mau berdoa untuk Afi, kiranya Tuhan Engkau menolong di hari ulang tahunnya ini, tahun ini. Tuhan, biarlah Engkau memegang tangan kanannya. Firman Tuhan mengatakan jangan takut dan jangan gentar, sebab aku Tuhan Allahmu yang memegang engkau dengan tangan kananku, tangan kanan yang membawa kemenangan. Biarlah Tuhan Engkau pegang tangan kanan Afi di dalam langkah berikutnya. Apabila kembali ke China menyelesaikan studi, kami mau berdoa supaya Tuhan Engkau menolong untuk dapat menyelesaikan dengan baik dan melihat ada why, melihat ada mengapa, ada alasan Tuhan izinkan untuk dia menyelesaikan studi di dalam kedokterannya. Ada maksud-maksud Tuhan. Apabila Afi satu kali kehilangan why itu, kami berdoa Roh Kudus Engkau akan instil, Engkau kembali melahirkan itu di dalam kehidupan Afi. Ada rencana maksud Tuhan yang besar. Pakai dia untuk menjadi alatmu, untuk menjadi terang Tuhan di dunia medis ya Tuhan. Dan buat apa yang dia kerjakan menjadi berhasil. Engkau tolong perjalanannya kembali ke China, tidak kekurangan suatu apapun, dan Engkau sediakan apa yang dia perlukan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Kau Singgih ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau menolong hamba-Mu ini, menolong anak-Mu ini dalam langkah demi langkah. Ketika pindah ke rumah bagian barat, kami mengucap syukur, bersuka cita bersama dengan keluarga Kosinggi. Dan Tuhan mempercayakan mereka Ethan untuk dididik, dibesarkan. Hamba-Mu percaya bahwa tidak ada yang kebetulan. Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Engkau. Kebaikan yang tertinggi yang belum pernah kami bisa pikirkan, tetapi itu yang Tuhan sediakan. Di tahun ini Tuhan Engkau memberkati Kosinggi. Apa yang dikerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Ada kerinduan-kerinduan yang terpendam. Kiranya Tuhan Engkau menolong agar Kosinggi dapat membawanya di dalam doa-doa, membawanya di dalam Tuhan, sehingga kerinduan yang terpendam itu akan menjadi bukti bahwa Tuhan bukan Allah yang melupakan doa-doanya di masa lalu. Allah yang setia. Berkati Kosinggi sebagai kepala keluarga, sebagai suami bersama dengan Alia dan Ethan. Berkati Tuhan juga bersama dengan keluarga papa mamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Biarlah Tuhan membuat apa yang dikerjakannya menjadi berhasil. Saudara-saudaraku, mari kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan di akhir ibadah ini. Kami berdoa buat jemaat-Mu. Berdoa mereka yang sedang ada di dalam masa-masa penantian. Kami mau berdoa Tuhan untuk Cia-Cia, istri dari Samuel yang akan melahirkan dalam minggu ini. Biarlah Tuhan Kau menolong dia. Kami juga berdoa untuk Valen dengan kehamilannya. Tuhan Kau memberkati kehamilannya, baby boy yang dikandungnya. Tuhan Kau peliharakan dan bertumbuh dengan sempurna. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk jemaat Tuhan yang mungkin tidak hadir oleh karena kesibukan di dalam pekerjaan usahanya. Tuhan Kau tolong mereka ya Tuhan. Apa yang dikerjakan biarlah Tuhan di dalam rangka memenuhi, memuliakan Tuhan. Engkau menolong mereka untuk mereka berhasil dan mengutamakan Tuhan. Dan demikian juga setiap kami yang hadir dengan segala tantangan, dengan segala pemikiran, beban. Mari ya Tuhan, Engkau memberikan kelegaan kepada setiap kami, memberikan sukacita, penghiburan yang baru di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan buat setiap kami yang hadir. Tuhan memberkati para pelayan Tuhan, Tuhan memberkati sekolah minggu, Tuhan memberkati setiap jemaat yang setia, yang sudah hadir, yang mengusahakan waktu. Tuhan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia dan menghadapkan wajahnya kepadamu
dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah apa yang kau kerjakan. Bagi engkau yang sedang bergumul, diberkatilah kiranya di dalam beban-bebanmu engkau tetap menemukan sukacita yang meluap, sebab engkau menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Dan biarlah setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan, engkau kaya di dalam kemurahan seperti Bapamu yang juga kaya di dalam kemurahan. Jadilah sempurna seperti Bapa di surga yang sempurna, kesempurnaan oleh karena kasih karunia. Dan biarlah apa yang kau sedang hadapi itu menolong engkau untuk dapat melihat dan percaya bahwa Allah adalah Bapa yang setia. Terimalah seluruh berkat Tuhan di dalam damai sejahtera Allah Bapa, serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Maranatha menjemput setiap kita semuanya. Yang percaya katakan amin. Jadikan aku